Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristin Dwi Anggriani dari kelas AK AP 4A20. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Apa sih akuntansi biaya itu? Akuntansi biaya adalah praktik bisnis di mana kita mencatat, memeriksa, meringkas, dan memahami uang yang dihabiskan bisnis untuk suatu proses produk atau layanan. Menurut Bastian dan Nurlela 2006, akuntansi biaya merupakan ilmu bidang akuntansi yang berfokus untuk mempelajari mengenai cara atau metode untuk mencatat, mengukur, hingga melaporkan informasi mengenai biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi. Tujuan dari akuntansi biaya ini yaitu menentukan harga pokok produk. Kedua, perencanaan pengendalian biaya. Yang ketiga, analisis biaya dan pengambilan keputusan. Sistem pencatatan akuntansi biaya yang digunakan yaitu pertama, memorandum cost record, yaitu pencatatan biaya produksi yang terlepas dari perencanaan buku besar. Kedua, combined cost record, yaitu pencatatan produksi yang seluruhnya dimasukkan ke dalam buku besar. Ketiga, division general and cost leader, yaitu pencatatan biaya produksi diselenggarakan dengan sistem terpisah dari sistem perkiraan umum. Sistem akumulasi biaya yang digunakan ada dua, yaitu pertama, sistem biaya pesanan atau job order, yaitu kita menunggu pesanan dari orang baru diproduksi secara massal atau sesuai kebutuhan yang diinginkan pemesan. Kedua, sistem biaya proses atau proses cost system, yaitu kita memproduksinya tanpa menunggu pesanan. Sistem pengukuran biaya yang digunakan ada tiga, yaitu sistem biaya aktual atau historical cost system. Kedua, sistem biaya standar atau standard cost system. Dan yang terakhir, sistem campuran truck system. Di sini perusahaan yang kita maksud adalah perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur adalah badan atau unit usaha yang menawarkan produk di mana kita memproses produk tersebut mulai dari bahan baku menjadi produk jadi. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Objek akuntansi biaya. Tidak cukup hanya dengan memahami pengertian, fungsi, komponen, dan gambaran penerapannya di perusahaan. Perlu diketahui bahwa akuntansi biaya memiliki beberapa objek yang harus Anda pelajari juga, yakni meliputi. Pertama, biaya produksi production cost merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam satuan uang, mulai dari biaya tenaga kerja hingga overhead pabrik. Kedua, biaya bahan baku merupakan pengeluaran untuk membeli material yang nantinya akan diolah menjadi sebuah produk jadi. Seluruh biaya tersebut dimasukkan langsung ke dalam kalkulasi anggaran produksi. Ketiga, biaya tenaga kerja langsung pengeluaran tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk upah atau imbal balik atas kinerja yang diberikan kepada karyawan yang berhubungan langsung di dalam proses produksi. Keempat, biaya overhead pabrik atau lebih dikenal dengan biaya produk non langsung merupakan kumpulan dari seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membuat sebuah produk jadi. Namun, anggaran pembelian bahan baku tidak masuk di dalamnya. Biaya overhead pabrik sendiri terdiri dari dua kategori. Pertama, FOH tetap, yakni biaya yang harus dikeluarkan dengan nominal pasti untuk tingkat volume tertentu. Berbanding terbalik itu, tipe kedua yaitu variabel, di mana jumlah anggaran tersebut bisa berubah-ubah. Kelima, perhitungan harga pokok produksi. Objek akuntansi biaya yang terakhir yaitu perhitungan harga pokok produksi. Dalam proses pencatatan dan pelaporan terdapat berbagai komponen, baik bersifat tetap maupun variabel seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja, serta overhead pabrik. Sistem akumulasi biaya. Sistem akumulasi biaya terdiri dari: pertama, sistem biaya pesanan proses cost system, yaitu jenis atau bentuk produk diolah sesuai dengan kemauan pemesan, maka jenis bahan, tenaga kerja, peralatan, bahkan cara pengolahan sangat tergantung kepada pemesan. Karakteristik dari biaya pesanan yaitu: pertama,
biaya produksi yang dibebankan dipisahkan dan dirinci per masing-masing pesanan. Kedua, perhitungan harga pokok dilakukan pada saat pesanan selesai dengan cara menjumlahkan biaya-biaya yang dibebankan masing-masing pesanan. Ketiga, data pengukuran biaya yang dibebankan paling tidak memakai sistem pengukuran campuran, di mana biaya overhead dibebankan menurut tarif ditentukan di muka. Keempat, pencatatan biaya produksi dapat digabungkan untuk seluruh pemesanan. Akumulasi biaya pesanan, akuntansi bahan, akuntansi upah, akuntansi komplit, dan akuntansi rugi proses. Kedua, sistem biaya proses. Sistem biaya proses digunakan oleh perusahaan yang mengelola produk homogen. Produk yang diolah sifatnya massal artinya standar dan terus-menerus dalam jangka panjang. Karakteristik sistem biaya proses. Pertama, pembebanan biaya per departemen produksi. Kedua, akumulasi golongan dan pelaporan biaya secara periodik. Ketiga, perhitungan harga pokok per unit kas per departemen. Keempat, pengalihan produk atau biaya ke departemen berikutnya. Sistem pengalihan produk atau biaya ke departemen disesuaikan dengan alur proses sebagai berikut. A. Alur beruntun sequential proses. B. Alur sejajar paralel proses. C. Alur selektif selective proses. Center. Produk dalam proses awal, dalam proses produksi. Kemungkinan produk yang diproses dalam periode sedang berjalan terdiri dari produk dalam proses awal beginning work in process dan unit baru masuk. PDP awal sebagai produksi lanjutan the continued production dan unit baru masuk sebagai yang belum pernah diproses dan unit started in process. Untuk menghitung harga pokok terdapat dua metode, yaitu pertama, metode biaya rata-rata average costing method. Metode ini dipakai dengan anggapan bahwa baik produk dalam proses awal maupun unit baru dianggap sama. Kedua, metode masuk pertama keluar pertama first out one. Metode ini beranggapan bahwa proses produksi terlebih dahulu menyelesaikan produk dalam proses awal, kemudian unit yang baru masuk. Jadi kesimpulannya adalah tujuan utama dari akuntansi biaya ini untuk menentukan strategi penetapan harga terbaik untuk produk atau jasa. Proses ini juga membantu bisnis mengendalikan dan mengurangi biaya serta memperkirakan anggaran untuk kegiatan keuangan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau kehilapan saya dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mohon maaf karena di sini saya juga sama-sama lagi belajar. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video saya selanjutnya. Bye bye.